kita lihat suasana dari Stadion Aji Imbut dan Mitra Kukar asal pelatih Simon McManamy. Ya, kita lihat di sini tim terbaik yang dimiliki Mitra Kukar saat ini. Jersey teki coach Simon McManamy. Kita lihat di sini Ben dan Jajang diplot sebagai striker. Jangka Hamzah tetap menjadi tembok di belakang untuk menjaga gawang Hendro Kartiko tentunya. Dan kita akan lihat juga Persipura Jayapura dengan pelatih atau juga saat ini dipegang oleh asisten pelatih Metu Duaramuri. Ya, ada rotasi kita lihat di sini. Titus Bonai tidak diturunkan. Ricardo Salampesi diturunkan memang untuk menghambat serangan-serangan daripada Mitra Kukar. Dan saat ini kita lihat bagaimana Yohanes Choi bermain di sektor sebelah kanan dan sedikit mendorong. Dan inilah dia kick off babak pertama. Super Big Match Indonesia Super League Mitra Kukar menghadapi Persipura Jayapura dari Stadion Aji Imbut Tenggarong, Kalimantan Timur. Tibo masih berada di bench. Kembali kali ini tekanan coba dilakukan Boaz Salosa. Bermain dari sektor sebelah kiri. Ortizan Salosa kali ini masih diberikan kepada Beto Gonçalves. Tampaknya sudah berada dalam posisi offside. Alex Da Costa telah mengangkat bendera. Ya, serangan yang begitu cepat dari sektor sebelah kiri di mana tadi Ortiz Salosa memberikan umpan kepada Beto. Ya, memang di sini kita lihat Ortiz yang dinyatakan terlebih dahulu terjebak perangkap offside. Dan kita lihat bagaimana satu pemandangan yang sangat menarik, sudut lapangan, rumput lapangan yang begitu menarik, namun sedikit sekali kita lihat permasalahan dari segi penerangan yang tidak terlalu baik menurut saya, agak sedikit gelap. Marcus Ben kali ini yang coba mendapatkan gol dan sebuah peluang kali Lee Sang-min. Dan Nemanja Obric. Kembali Nemanja Obric. Terlalu deras tadi permainan 1-2 dari tim Mitra Kukar. Dan Ahmad Bustomi salah seorang pemain yang memiliki VO2 max tertinggi saat ini di Indonesia. Dan Simon McManamy. Kembali Nemanja Obric. Yohanes Choi tidak mau mengambil resiko, langsung saja mengamankan daerahnya. Lebaran ke dalam kali ini masih untuk Mitra Kukar. Kembali Lee Sang-min. Maksudnya tadi kepada Jajang Mulyana. Arif Siono duel dengan Ian Luis Cabes. Lebaran ke dalam. Ian Luis Cabes masih terfokus membantu pertahanan. Melapis Ortizan Salosa di sektor sebelah kiri. Kita lihat bagaimana Marcus Ben tampaknya mendapatkan man-to-man marking dari Bio Paulin. Direbut oleh Boaz Salosa. Masih ada Hamka Hamzah. Kembali Bio Paulin. Wow, direbut kali ini Jajang Mulyana. Masih Jajang Mulyana. Atau juga Arif Siono. Dan kali ini adalah Nemanja Obric. Sebuah kerjasama, umpan. Wow, sempat terlepas. Ferdiansyah tadi. Kita lihat Tinus Pai. Pelanggaran dari Lee Sang-min. Ya, cukup menarik kita di sini bagaimana kerjasama Obric dan juga Ben yang keluar melebar ke sektor sayap dan memberikan crossing yang cukup berbahaya. Namun kesigapan Ferdiansyah masih bisa memotong crossing tadi. Dan permainan sudah mulai sedikit cepat. Karena kita lihat sebagai tuan rumah, tentunya Mitra Kukar juga mengharapkan bisa mencetak gol lebih dulu. Paling tidak bisa untuk membangkitkan motivasi dan mental bermain daripada pemain-pemainnya. Beto Gonçalves. Direbut oleh Pierre Niangka. Kembali kita lihat Nemanja Obric. Meninggalkan lapangan permainan. Lebar ke dalam untuk Mitra Kukar. Hamka Hamzah, Pierre Niangka. Pierre Niangka juga mampu mencetak 1 gol di 3 pertandingan awal bagi Mitra Kukar. Dan Mitra Kukar ini merupakan partai kedua dalam partai kandang mereka setelah sebelumnya mereka berhasil meraih 4 poin dalam partai tandang.
Kembali kita lihat bagaimana Lee Sang-min Ya, berada cukup, dalam tekanan Persipura Jayapura. cukup baik kita lihat bagaimana sentuhan-sentuhan dari Marcus Ben sebagai pemain tembok. Dia bisa memantulkan bola ke belakang dan mengharapkan pemain dari second line datang. Dan kita lihat tadi bagaimana dia memberikan back pass terhadap Bustomi. Namun sayang sekali masih sudah dipotong. Kita lihat di sini sekarang bagaimana Persipura juga sudah mulai mengembangkan permainan bola-bola pendek yang cepat. Lebar ke dalam. Piar Niangka, pemain bertahan yang juga sempat membela Arema Malang dan juga Persija Jakarta. Ada Isnan Ali, Beto Gonçalves kali ini. Piar Niangka, pemain yang menyelamatkan Mitra Kukar dari kekalahan ketika menghadapi PSMS Medan. Dan Metu Dormuri memegang kendali tim kali ini setelah Jackson F. Tiago memang tidak bisa hadir di pertandingan malam hari ini. Kembali kita lihat bagaimana para pemain Persipura Jayapura berusaha meladeni Mitra Kukar. Persipura Jayapura memang baru saja mengalami sebuah kekalahan dari Persis Samputra Samarinda. Mereka menyerah 1-3. Iya, telah terjadi satu pelanggaran di mana Isnan Ali tadi mendorong Justinus Pai sehingga terjatuh dan satu peluang bagi Persipura Jayapura. Kita lihat di bawah Mister ada Hendro Kartiko, penjaga gawang yang merupakan pemain paling senior yang bertanding di malam hari ini. Memasuki usia ke-38 tahun, tetapi penampilannya masih sangat baik dan sempat dipanggil untuk masuk di tim nasional Indonesia, Hendro Kartiko. Kembali tekanan, mulai bisa bermain dengan tempo yang seperti biasa para pemain Persipura Jayapura. Jarapan kali tadi Johannes Choi tapi berhasil direbut oleh Nemanja Obrich. Kerjasama Jajang Mulyana dengan Lee Sang-min. Masih Jajang Mulyana kali ini. Dengan kecepatannya Jajang Mulyana memberikan sebuah umpan tarik masih kepada Marcus Ben, terlalu deras. Iya, kita lihat serangan balik yang begitu cepat. Kerjasama antara pemain-pemain dari Mitra Kukar dan sebenarnya terlihat memang tadi Jajang sedikit berambisi untuk melakukan syuting, namun arahnya berbelok sehingga seakan-akan bola diarahkan kepada Marcus Ben yang memang agak sedikit terlambat juga maju untuk membantu. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Arif Siono. Jarapan kali. Kembali datang tekanan berikutnya Lee Sang-min, Ahmad Bustomi, Jajang Mulyana. Pelanggaran tadi dari Boaz Salosa. Iya, cukup menarik kita lihat di sini bagaimana Boaz pun juga harus turun separuh lapangan, bermain di lapangan sendiri untuk melakukan defense. Dan memang kita lihat penguasaan bola agak sedikit lebih banyak dikuasai oleh tuan rumah, di mana memang lini tengahnya sedikit mendominasi serangan di malam hari ini. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Piar Niangka. Marcus Ben dengan postur yang menjulang tinggi berada di dalam kotak penalti. Kita lihat Marcus Ben yang dituju, kembali masih ada Bio Paulin. Kita lihat ekspresi dari Marcus Ben seakan tidak terima kalau ia tadi gagal menggapai bola karena memang ada penjagaan yang cukup ketat dari Bio Paulin. Ya, cukup menarik kita lihat di sini bagaimana seorang Marcus Ben yang akhirnya pun merumput di Indonesian Super League
Bahkan kita juga sering melihat sosok dari Marcus Ben melalui layar TV. Dan sekarang satu keuntungan tentunya bagi ESL memiliki pemain berkelas seperti Marcus Ben. Ya, dan ini juga tentunya menjadi sebuah pembuka jalan bagi pemain-pemain hebat lainnya untuk bisa berlaga di Indonesia Super League. Karena dengan hadirnya seorang pemain berkualitas seperti Marcus Ben, tentunya akan membuka dan juga membuat pemain lain juga melirik kompetisi terbaik di Indonesia saat ini, Indonesia Super League. Pemain Joe Bridge. Kita lihat para penonton yang hadir menikmati malam minggu di stadion dan bertambah tentunya hiburan bagi masyarakat Indonesia. Arif Siono. Kembali masih ada Ahmad Bustomi. Kali ini bola diberikan kepada Isnan Ali. Ahmad Bustomi, Isnan Ali. Pemain juga sempat merumput di Kalimantan bersama dengan Barito Putra. Boa Salosa sudah ditunggu oleh Pierre Niangka. Masih Pierre Niangka. Menuju Marcus Ben. Masih ada Ricardo Salampesi, kali ini kepada Johannes Choi. Ahmad Bustomi. Nemanja Elbridge. Pemain asal Serbia Montenegro. Ya, possession football yang dimainkan dari anak Mitra Kukar cukup baik. Di mana Ahmad Bustomi sebagai jangkar lini tengah yang mampu berperan baik untuk mengalirkan bola. Kita lihat di sini bagaimana Obrik beradu body dengan Beto, namun Obrik terjatuh dan wasit menyatakan bahwa Beto telah melanggar. Kita lihat bagaimana Ferdiansah yang menggantikan Yu Jae-hoon yang sempat cedera pada saat bermain melawan Persisam. Ya, dengan bebas Nemanja Obridge kali ini. Tendangan cukup keras, masih berada di atas mistar dari Ferdiansyah. Kita lihat Simon McManamy. Simon McManamy terus memberikan instruksi dari pinggir lapangan. Ferdiansyah yang kembali dipercaya menjadi penjaga gawang utama bagi Persipura Jayapura. Yu Jae-hoon masih berada di bangku cadangan. Kembali kita lihat bagaimana desain yang sangat unik dan juga sangat luar biasa dari Stadion Aji Imbut. Lebar ke dalam kali ini bagi tim Mitra Kukar. Nemanja Obridge. Bukan sebuah... Wow. Nampaknya wasit melihat ada sebuah pelanggaran. Dan juga sebuah foul. Lebaran ke dalam. Johannes Choi. Kembali Lee Sang-min. Nemanja Obridge. Wow. Kembali kepada Lee Sang-min. Cukup kerepotan barisan pertahanan dari Persipura Jayapura. Cukup baik passing-passing yang dilakukan oleh Kukar. Bagaimana juga mereka tidak hanya lakukan dengan kontrol, sekali passing pun juga selalu arahnya juga cukup terukur. Ya, Marcus Ben kali ini. Oh, Hampir saya tadi sebuah kesalahan dari Ortizan Salosa. Hanya menghasilkan dengan gawang saya bagi Persipura Jayapura. Dan kita lihat Marcus Ben saat ini memang memegang rekor sebagai pemain termahal di Indonesia. Memiliki kontrak satu musim sebesar 4 miliar rupiah. Sebuah angka yang memang cukup fantastis dalam dunia sepak bola Indonesia. Dan hal itu memang menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa. Begitu juga dengan Beto Gonçalves. Kembali kali ini kita lihat bagaimana Bio Paulin. Cukup baik para pemain Persipura Jayapura, tim juara bertahan. Memegang 3 gelar di Liga Indonesia. Dan juga baru saja meraih trofi tambahan sebagai juara Inter Island Cup 2011. ya memang walaupun juga alur serangan memang kita lihat hampir dimiliki oleh Mitra Kukar, namun mereka memang masih sedikit sulit untuk bisa menembus daerah pertahanan Persipura yang memang malam ini bermain sedikit lebih rapi karena keberadaan dari Ricardo Salampesi yang sedikit bisa mengkoordinir sektor sentral di tengah.
Kembali Gerard Pangkali bagi Persipura Jayapura. Salosa tadi, Arif Siono, kembali Ahmad Bustomi, gelandang pengangkut air dan juga holding midfielder bagi tim Mitra Kukar. Ya, memang kita harus melihat begitu banyaknya stok pemain gelandang bertahan di Mitra Kukar. Kita tahu saat ini yang bermain adalah Ahmad Bustomi, tapi sebenarnya masih ada Dirga Lasut dan juga masih ada Ardan Aras di posisi tersebut, sehingga membuat Wijay pun harus berada di tribun alias tidak masuk dalam daftar pemain cadangan bagi tim Mitra Kukar. Ya, memang ada satu keuntungan dan juga ada satu kerugian bagi seorang pemain. Ya, tentunya. ini lihat Dirga Lasut Ya. pun juga label tim nasional masih harus berada di bench. Begitu juga Heru Nerli yang tampaknya juga harus mengalah bermain di posisi back sayap. Kembali kita lihat kali ini tekanan dari Zarahan Keranggar. Mencoba memainkan tempo para pemain dari Persipura Jayapura setelah tadi sempat tertekan di 15 menit pertama. Memang tim dengan label juara yang dimiliki oleh Persipura Jayapura terlihat dalam partai seperti ini. Walaupun mereka tertekan, tapi mereka sama sekali tidak panik dan mereka juga sangat tenang. Walaupun bermain dalam partai tandang dan skill dari Markus Ben, Arif Siono, Ahmad Bustomi, Pierre Niangka sudah meninggalkan daerahnya. Isnan Ali kali ini. Masih Isnan Ali. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Gerard Pangkali. Ya, kita akan lihat tadi bagaimana sebenarnya keputusan wasit. Oh, sebenarnya memang tidak ada sedikit pun. Ya, justru memang terlihat sepertinya Isnan lah yang melakukan diving. Oleh karena itu kita lihat Gerard Pangkali sedikit melakukan protes terhadap wasit Suharto. Namun suatu tindakan yang positif karena tidak ada sedikit pun protes yang berlebihan dari seorang Gerard Pangkali. Peluang bagi tuan rumah, Obrik akan memberikan kontribusi yang berbahaya tentunya. Bola-bola crossing kepada Markus Ben lah yang harus Ya, diwaspadai. kali ini Nemanja Obric, pemain yang pernah membela Red Star Beograd. Pemain memiliki nama panggilan Obra. Bagaimana penampilan dari seorang Nemanja Obric sejauh ini? Ya, kita lihat di sini peran dari Obrik belum begitu terlihat maksimal karena kita lihat lebih banyak Obrik bermain secara individu dan bola-bola mati selalu dilakukan dengan eksekusi langsung arah ke gawang. Tidak ada sedikit pun variasi yang harusnya memberikan umpan kepada Markus Ben yang mempunyai tinggi badan cukup baik di sektor depan. Namun sejauh ini juga Obrik juga lumayan berpengaruh karena kita lihat pergerakannya sedikit merepotkan pertahanan daripada Persipura. Lee Sang-min. Boa Salosa yang dituju. Masih ada penampilan dari Abdul Gamal. Pemain muda berusia 23 tahun yang sebelum membela Persita Ternate. Satu-satunya pemain yang boleh dibilang adalah pemain yang tidak berlabel tim nasional. Abdul Gamal tapi ternyata mampu masuk dalam pemain utama di Mitra Kukar. Walaupun sebenarnya di bench masih ada nama Ardan Aras, Heru Nerli, dan juga Bobby Satria. Lukas Mandoen masih harus berada di bangku cadangan. Menunggu waktu untuk bisa tampil di malam hari ini dalam big match Indonesia Super League Mitra Kukar menghadapi Persipura Jayapura. Sebuah skill yang sangat baik dari Boa Salosa kali ini. Kembali masih berhasil digagalkan. Pelan-pelan Persipura Jayapura mulai menekan. Ian Luis Cabes. Masih Ian Luis Cabes. Ada Abdul Gamal tadi. Percobaan tendangan mengarah ke gawang Hendro Kartiko masih melebar. Ya, kita lihat sekarang bagaimana tim Persipura dengan kecepatan pemainnya sudah mulai sedikit meneror pertahanan daripada Kukar. Kita lihat sini shooting dari Beto Gonçalves yang tidak terlalu mengarah kepada gawang. Namun satu shock terapi tentunya bagi tim Mitra yang kerap sekali memang hampir seluruh pemain bahkan pemain belakang juga maju untuk melakukan penyerangan. Masih sangat baik Bio Paulin mengawal Markus Ben. Gerard Pangkali. Zarahan Keranggar kembali kepada Ian Luis Cabes.
Memindahkan kepada Boaz Salosa. Ortizan Salosa. Ian Luis Cabes kembali. Kerjasama kepada Zarahan Keranggar. Direbut tadi. Hamka Hamzah berusaha melakukan clearance. Ya, sedikit melakukan pressure. Pemain-pemain dari Persipura di daerah pertahanan Mitra Kukar, di mana para pemain juga sudah langsung mengadakan atau melangsungkan pressure. Bahkan di saat Hamka pun juga menguasai bola. Lagi-lagi kerjasama 1-2 yang sangat merepotkan. Masih kali ini tekanan mengarah ke tiang jauh. Sebuah peluang didapatkan. Penyelamatan dari Hendro Kartiko yang sangat baik. Ya, kita lihat bagaimana satu usaha dari Hendro yang cukup maksimal untuk menghalau crossing dari Ortizan Salosa tadi ke arah tiang jauh. Di mana salah satu pemain sudah siap untuk menyambutnya, Justinus Pai. Namun kembali kita lihat senioritas dari seorang Hendro, jam terbang yang juga cukup maksimal. Pada dirinya mampu untuk melakukan blocking tadi. Sebab pojok bagi Persipura Jayapura. Persipura Jayapura memang memiliki sebuah masalah dalam pertahanan mereka di awal musim ini. Mereka sudah kemasukan 7 gol dari 3 kali pertandingan. Dan ini memang sangat berbeda dibandingkan musim-musim terdahulu. Wow, dan sebuah gol! Inilah dia kualitas dari sang juara dari liga terbaik di Indonesia. Persipura Jayapura berhasil mencuri gol melalui Zarahan Keranggar. 0-1 unggul atas Mitra Kukar di Stadion Aji Ibu Tenggarong, Kalimantan Timur. Ya, di saat memang penguasaan bola lebih banyak dimiliki oleh Mitra Kukar, seakan-akan mereka sudah bisa begitu gampang memenangkan pertandingan. Namun kita lihat serangan-serangan Persipura di beberapa menit terakhir ini sangat merepotkan. Dan di saat bola set piece, Boaz Salosa mengarahkan bola ke tiang dekat, di mana Zarahan melakukan heading yang begitu tipis namun langsung mengarah ke gawang Hendro Kartiko. Kita lihat 1 gol bagi Persipura, gol yang sangat-sangat berkelas. Sebuah assist dari Boaz Salosa dan diselesaikan oleh Zarahan Keranggar, membuat Zarahan Keranggar mencetak gol perdananya di musim ini bagi Persipura Jayapura, dan ekspresi dari sang asisten coach Metu Duarmuri. Ya, kita lihat memang Persipura tim yang sangat berpotensi, selalu bisa mencetak gol dalam setiap pertandingannya. Dan ini yang terjadi di saat mereka bermain begitu rapi, mereka tidak terlalu berambisi, dan seakan-akan mereka seperti membiarkan tuan rumah untuk menguasai permainan. Disitulah mereka langsung keluar untuk memberikan satu shock terapi, dan begitu berhasil. Mereka mampu mencetak gol pertama bagi tim Persipura, dan tentunya ini bisa meningkatkan motivasi bermain dari anak-anak Persipura. Beto Gonçalves direbut oleh Lee Sang-min. Pelanggaran dilakukan oleh Lee Sang-min terhadap Beto Gonçalves. Kita lihat ini merupakan Lee Sang-min, pemain yang pernah membela tim Rio Branco Brasil dan juga pernah bermain di Jeju United. Ya, kita lihat keras betul dari Lee Sang-min. Kita lihat bagaimana kerja dari seorang Beto Gonçalves. Dia bukan cuma sebagai eksekutor atau pemain striker murni. Bahkan juga kita lihat berkali-kali Beto Gonçalves selalu turun hingga memasuki daerah pertahanannya untuk bisa fight di tengah dan merebut bola untuk kembali memberikan kontribusi kepada timnya. Manajer Oni dari Mitra Kukar yang sedikit sudah menghembuskan nafasnya, Rendra. Cukup keras. Ya, kalau Mitra Kukar kebanjiran pemain bertipikal gelandang bertahan, dan kembali sebuah kerja dari seorang Boaz Salosa. Kita lihat bagaimana skill individu Boaz Salosa di saat 3 pemain bahkan 4 pemain dari Mitra Kukar melakukan kepungan. Kita lihat di sini bagaimana skill yang sangat mumpuni mengarahkan ke arah kaki kiri, kekuatan yang shooting yang begitu keras namun masih menerpa mistar gawang atau tipis jaring dari Hendro Kartiko. Ekspresi dari bench Persipura Jayapura seakan tidak percaya bola masih melenceng dari gawang Hendro Kartiko. Ya, berbicara tadi bahwa Mitra Kukar memiliki atau juga kebanjiran pemain bertipikal gelandang bertahan, sedangkan Persipura memiliki dan kebanjiran pemain dengan tipikal penyerang. Saat ini di bangku cadangan masih ada Lukas Mandowen, masih ada Titus Bonai. Iya, tentunya memang kita lihat di sini bagaimana rotasi-rotasi pemain yang harus dilakukan pelatih sesuai dengan bagaimana permainan di malam hari ini, Rendra. Apabila yang mereka memerlukan kondisi permainan dengan tipikal bertahan, tentunya itu yang harus dilakukan. Sementara saat ini kita lihat
Persipura bermain begitu rileks walaupun dalam tekanan. Namun sebagai tuan rumah terlihat sedikit agak ada pressure bagi tim tuan rumah untuk bisa mencetak gol terlebih dahulu. Dan terakhir kita lihat bagaimana terbalik. Justru malah Persipura lah yang bisa mencetak gol terlebih dahulu. Nemanja Obric, Arif Siono, Pierre Niangka kepada Marcus Ben. Dan peluang kali ini Nemanja Obric dan gol! Super big match terjadi di Stadion Haji Ibu Tenggarong, Kalimantan Timur, dan Obra alias Nemanja Obric berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 Mitra Kukar menghadapi Persipura Jayapura. Iya, satu tontonan yang sangat-sangat menarik. Kita lihat bagaimana kerjasama backheading dari seorang Marcus Ben mengarahkan pada Obra. Dan sekali pressing kita lihat walaupun masih bisa tersentuh tangan daripada Ferdiansa, namun Obric mampu bisa mencetak gol pertama bagi timnya. Skor 1-1, gol yang sangat menarik dan dibalas dengan gol juga yang sangat menarik dari Obra. Perayaan dengan kartu kuning, itulah dia Nemanja Obric yang sudah mencetak gol yang kedua dari 4 kali penampilannya atau 2 kali penampilannya bersama dengan Mitra Kukar. Sebuah tendangan yang tidak begitu keras tetapi benar-benar membuat Ferdiansyah harus memungut bola di malam hari ini. Ya, kredit poin bagi seorang Marcus Ben walaupun memang dia dalam penjagaan ketat dari Bio Paulin, namun kita lihat backheading mengarah kepada Obra yang langsung melakukan tendangan pressing ke arah gawang daripada Ferdiansyah. Ya, cukup menarik bagaimana Oni, manajer yang mempunyai tubuh begitu tambun, melompat ke girangan. Sebuah tendangan kaki kanan dari Lee Sang-min tidak begitu keras. Semakin bergemuruh Stadion Haji Imbut setelah gol yang dicetak oleh Nemanja Obra. Imbang 1-1 kali ini. Mitra Kukar menghadapi Persipura Jayapura. Mitra Kukar adalah tim yang juga sebenarnya begitu dramatis musim lalu sehingga akhirnya bisa lolos ke Indonesia Super League. Begitu digadang-gadangkan dan juga begitu difavoritkan akan lolos dengan mulus menuju Indonesia Super League. Mereka bahkan harus lolos dengan dramatis di fase grup 8 besar. Begitu juga di semifinal mereka mengalami kekalahan dan akhirnya mereka menjadi peringkat 3 di kelas atau juga di hasil akhir divisi utama. Dan sekarang lolos ke Indonesia Super League. Tetapi sekarang menjadi sebuah tim penantang bagi Persipura Jayapura sang juara bertahan di musim ini. Ya, tentunya kita lihat manajemen daripada Mitra Kukar tidak mau tanggung-tanggung, Rendra. Di saat memang mereka sudah masuk di dalam kancah ISL, mereka memang benar-benar untuk menyiapkan materi pemain, bahkan pelatihnya pun sudah mulai dipersiapkan sedini mungkin untuk bisa berbicara lebih banyak lagi. Kembali kita lihat 4 pemain dilewati oleh Boaz Salosa. Apabila ini menjadi gol, mungkin gol ini akan terus ditayangkan selama minggu ini di TV manapun juga karena menjadi satu gol terbaik di Indonesia Super League. Ya, tentunya memang harapan kita bahwa para supporter juga tidak menghambatnya laju pertandingan ini dengan menyalakan petasan. Bahkan juga kita lihat di sini asap mungkin yang sudah sedikit mengganggu konsentrasi bermain daripada setiap pemain tentunya. Bukan hanya Persipura sebagai tamu, bahkan juga mungkin sebagai tuan rumah pun juga agak sedikit mengalami gangguan. Karena memang asap ini pun kadang juga membuat mata sedikit perih. Ya, sekali memang melalui rules yang sudah dikeluarkan oleh FIFA bahwa penonton memang sama sekali tidak boleh menyalakan petasan atau juga menyalakan kembang api dalam sebuah pertandingan sepak bola. Kembali kita lihat atau juga pandangan yang terganggu dari asap petasan dan kembang api yang ada di Stadion Haji Imbut, Tenggarong, Kalimantan Timur. Pierre Niangka. Ya, kita lihat di sini bagaimana wasit Suharto menghentikan pertandingan untuk berdiskusi ya dengan IP, karena memang kita lihat dari segi sudut stadion penonton, ya wasit pun juga mengatakan sudah tidak bisa melihat. Ya, menit 29 kita lihat di sini bagaimana wasit Suharto menghentikan pertandingan untuk memberikan himbauan kepada para supporter di Stadion Haji Imbut untuk tidak terus menyalakan petasan yang mengganggu jalannya pertandingan.
Wasit adalah pemimpin dalam sebuah pertandingan dan ini yang sudah dilakukan oleh wasit Soeharto, menghentikan pertandingan karena memang pandangan yang sama sekali tidak terlihat. Dan kita lihat ini adalah sebuah gol dari Obra yang membuat kedudukan menjadi 1-1. Ya, satu antisipasi sebenarnya yang cukup baik dari Ferdiansyah. Namun sayang sekali kita lihat masih bisa tercipta gol. Dan pertandingan memang harus dihentikan karena memang wasit memiliki sebuah pandangan bahwa ia tidak mampu melihat apa yang terjadi di lapangan sehingga sebuah partai yang sangat luar biasa, sebuah partai berkelas, sebuah partai mungkin hanya bisa Anda saksikan di Indonesia Super League harus terhenti sementara. Dan kita lihat bagaimana gol dari Zarahan Kranggar tadi lewat sebuah sepak pojok yang dilakukan oleh Boaz Salosa. Ya, tingkat kesulitan dalam melakukan heading juga cukup tinggi sebenarnya, di mana kita lihat di sini jarak yang begitu tipis dari tiang gawang. Heading daripada Zarahan mampu menciptakan gol pertama bagi Persipura. Namun gol ini juga dibayar tuntas oleh Obra dengan placing yang begitu keras, walaupun juga masih Ferdiansyah mampu tadi untuk melakukan blocking, namun bola tetap masuk ke dalam gawangnya. Marcus Ben belum mencetak gol, tapi penampilannya sudah menunjukkan kelasnya sebagai salah seorang pemain yang pernah bermain di salah satu liga terbaik di dunia, yaitu English Premier League. Nah, sementara kita lihat bagaimana wasit Soeharto sudah mulai berada di lapangan, tampaknya akan bersiap-siap kembali untuk memulai babak pertama yang sempat terhenti tadi. Jajang Mulyana sama dengan Beto Gonçalves selalu mencetak gol dalam setiap pertandingan Mitra Kukar. Ya, sosok Jajang Mulyana yang kembali kita lihat bertubuh badan yang juga sudah makin ideal sebagai seorang striker, Rendra. Mempunyai kecepatan, kaki kiri kanan juga melakukan tendangan juga sangat baik. Kita lihat satu prospek yang cukup baik bagi seorang Jajang apabila dia terus mendapatkan tempat untuk bermain. Paling tidak pemain ini juga mungkin akan bisa menggantikan para senior yang nantinya di tim nasional. Ya, Jajang Mulyana sendiri adalah pemain yang juga sempat melakukan pelatihan di Boa Vista, salah satu tim di Brasil, ketika membela Pelita Jaya terdahulu. Dan sekarang kita lihat bagaimana serangan coba dibangun oleh Boaz Salosa. Bermain dengan Zarahan Kranggar. Gerard Pangkali kali ini. Kembali kita lihat Johannes Choi. Tinus Pai kali ini masuk dan beda kotak penalti. Masih Tinus Pai, sebuah peluang didapatkan. Dan sayang sekali sebuah peluang emas dari Persipura Jayapura gagal dikonfirmasikan menjadi sebuah gol. Iya, sangat disayangkan di mana kesalahan tadi dari Isnan Ali mampu dilewati oleh Justinus Pai. Namun kita lihat placing dari Beto yang tidak begitu baik mengarah ke gawang. Dan memang bola tidak sengaja mengarah kepada Boaz Salosa. Kita lihat bagaimana kekecewaan Metu Duaramuri. Karena anak buah tidak bisa mencetak gol kedua bagi timnya karena memang ada peluang yang begitu baik. Tendangan gawang saja bagi Mitra Kukar. Nemanja Obrich. Bal berikan kepada Lee Sang-min. Pengamanan dari Johannes Choi. Kembali Hamka Hamzah dan kali ini lemparan ke dalam. Ian Luis Cabes berikan kali ini kepada Tinus Pai. Masih Ian Luis Cabes dari sebelah kiri pertahanan tim Mitra Kukar. Ian Luis Cabes berusaha melewati Lee Sang-min. Ada bantuan dari Ahmad Bustomi tadi. Obra. Ya, tekanan dilakukan oleh tim dari Persipura. Kita lihat di sini mereka sudah berani keluar juga untuk mencuri gol kedua bagi timnya dan usaha masih gagal di mana Zarahan melakukan passing yang tidak akurat terhadap Justinus Pai.
Kembali kita lihat bagaimana permainan dari Zahrahan Kenanggar. Lee Sang-min. Kembali kita lihat Arif Siono. Maksudnya kepada Jajang Mulyana. Bio Paulin. Ortizan Salosa kali ini. Gerald Pangkali mendapatkan sebuah tekanan dari Marcus Ben. Pelanggaran terhadap Arif Siono dari Ortizan Salosa. Dua pemain yang juga pernah membela tim nasional Indonesia. Ya, satu tindakan positif dari kedua pemain ini. Kita lihat di sini memang cukup keras pelanggaran dari Ortiz. Dengan bebas, tampaknya akan dilakukan oleh Obra. Dan kita lihat Ferdiansyah meminta rekan-rekannya untuk waspada melihat pergerakan tanpa bola dari para pemain Mitra Kukar. Sudah dilakukan kali ini oleh Obra mengarah ke tiang jauh. Maksudnya kepada Lee Sang-min, berusaha dikejar oleh Pierre Niangka. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Kita lihat Pierre Niangka. Pemain berusia 36 tahun yang penampilannya masih sangat energik. Dan Marcus Ben terus-menerus mencoba mencari celah dan juga kelengahan dari seorang Bio Paulin. Masih Marcus Ben kali ini menguasai bola. Kembali kerjasama. Salah pengertian tadi antara Ahmad Bustomi dan juga Lee Sang-min. Pelanggaran Isnan Ali. Kita lihat Ihsan Ali pernah membela Persib Bandung, Sriwijaya FC, dan juga Persita dan Persikota Tangerang. Bio Paulin bagi Persipura Jayapura. Nemanja Obrich. Jajang Mulyana. Kembali Obrich. Salah pengertian antara Jajang Mulyana tadi dengan Obra. Ahmad Bustomi. Jajang Mulyana, masih Jajang Mulyana kali ini. Bukan sebuah pelanggaran Isnan Ali. Masih ada Bio Paulin. Iya, kita lihat di sini tekanan dari Mitra Kukar yang dimulai dari sektor tengah. Melakukan kontribusi seorang Bustomi, namun masih juga gagal. Kita lihat satu peran yang cukup berbeda dari seorang Obra yang memang bermain free roll, bermain ke kiri ke kanan, bahkan tidak ada tempat jelas di mana seorang Obra bermain. Inilah yang sedikit menyulitkan pertahanan daripada Persipura Jayapura, karena Obra selalu berpindah tempat untuk mencari celah kekosongan daripada Persipura. Tinus Pai. Masih mudah bagi penjaga gawang Hendro Kartiko. Ahmad Bustomi. Arif Siono kali ini. Masih Arif Siono berikan bola kepada Lee Sang-min. Umpan tarik Lee Sang-min, ada Marcus Ben. Buas Salosa. Ian Luis Cabes. Direbut oleh Nemanja Obrich. Masih Nemanja Obrich. Kerjasama 1-2 Jajang Mulyana. Pindahkan kali ini kepada Arif Siono. Dan Arif Siono. Sedikit ragu-ragu Arif Siono antara ingin memberikan sebuah terupas ataupun juga tendangan langsung. Ya, seperti tidak ada pilihan. Kita lihat Arif Siono melakukan syuting. Karena memang dari jarak yang begitu ideal, namun tidak ada sedikit pun pergerakan dari rekan-rekannya. Dan harus kita akui, sepanjang 39 menit jalannya pertandingan ini benar-benar mata kita tidak bisa jauh atau juga tidak bisa tidak melihat apa yang terjadi di pertandingan malam hari ini. Dan inilah dia kembali, Tinus Pai.
Mata kita terus setuju dengan syarat mega bintangnya pertandingan di malam hari ini. Dan lagi-lagi harus kita bilang, semua ini hanya bisa Anda saksikan di Indonesia Super League. Ya, satu permainan yang sangat baik. Satu sentuhan, dua sentuhan. Dan kita lihat di sini true pass dari Zarahan kepada Justinus Pai. Namun sayang sekali shooting yang begitu keras. Namun masih di atas gawang daripada Hendro Kartiko. Kita lihat kembali Metu memberikan instruksi dari pinggir lapangan kepada pemain-pemainnya. Potensi yang begitu besar tentunya bagi Persipura. Dengan kecepatan pemainnya juga mereka mampu untuk bisa mencari-cari celah. Untuk bisa mencetak gol, namun sayang kembali Justinus Pai tidak bisa mencetak gol kedua bagi tim ya. Gerald Pangkali. Pindahkan bola kali ini. Pergerakan dari sektor sebelah kiri. Kita lihat. Buas Salosa. Gerald Pangkali kembali. Membantu penyerangan Johannes Chai. Bermain terbuka kedua tim di malam hari ini. Cukup rapat kita lihat di sini pertahanan daripada Mitra Kukar, dan kita lihat kesalahan passing langsung dimanfaatkan oleh anak-anak Kukar. Baik sekali antisipasi Ricardo Salampesi untuk memotong long ball dari Mitra Kukar tadi. Kembali sekarang serangan dikuasai oleh Persipura Jayapura melalui Ortisan Salosa. Masih Ortisan Salosa. Berikan kali kepada Buas Salosa. Buas Salosa berusaha mengecoh Abdul Gamal tadi. Masih dengan sangat baik. Bola berhasil ditangkap tadi oleh Hendro Kartiko. Obra langsung berikan umpan panjang kepada Marcus Ben. Kita lihat bagaimana kontrol bola dari seorang Marcus Ben. Dan kali ini adalah Jajang Mulyana. Sayang sekali. Tampaknya memang Jajang Mulyana mendapatkan pengalaman yang mungkin tidak bisa didapatkan oleh penyerang lainnya. Ia bermain bersama dengan seorang Marcus Ben dan mendapatkan seorang mentor yang sudah bermain di liga terbaik di dunia, yaitu Marcus Ben sekali lagi. Kita lihat di sini Boas terperangkap offside. Dan Boas Salosa semakin matang penampilannya. Ya, tipis sekali memang kita lihat di sini. Boas terperangkap offside dan sedikit tidak percaya karena memang di sudut sebelah kiri masih ada Isnan Ali. Pierre Niangka. Isnan Ali. Hamka Hamzah. Kembali kali ini mencoba bermain dari kaki ke kaki. Arif Siono. Ya, tampak Arif Siono harus dibantu dia oleh Gerald Pangkali. Iya, tadi kita lihat di sini Arif mendapatkan tackling yang cukup keras. Oh, dari Gerald Pangkali di bagian tumit belakangnya. Namun bukan merupakan satu pelanggaran menurut wasit Suwarto. Cukup keras. Memang kita tahu sosok-sosok gelandang bertahan yang dimiliki oleh Persipura. Gerald Pangkali, Wanggai memang bertipikal keras. Satu pemain pun juga yang merupakan saya juga pernah merumput di Persipura, yaitu Marwal Iskandar, tentunya juga seorang pemain yang juga cukup keras bermain di sektor itu, Lendra. Ditambah lagi apabila memang ada seorang Manu Wanggai, pasti pertandingan ini akan semakin keras. Karena Manu akan bertemu dengan Ahmad Bustomi. Dua gelandang yang sebenarnya adalah boleh dibilang sebagai dua gelandang bertahan terbaik di Indonesia saat ini. Tapi sayangnya Manu Wanggai masih belum bisa merumput, masih mengalami masalah dengan cederanya. Leman ke dalam Isnan Ali. Berikan bola kali ini kepada Pierre Niangka. Dan langsung saja serangan kali ini coba dibangun oleh Ahmad Bustomi. Pindahkan bola kepada Abdul Gamal. Kembali kita lihat Hamka Hamzah. Hamka Hamzah kembali. Langsung kali ini Hamka Hamzah mencoba tadi memberikan bola untuk Jajang Mulyana. Pelanggaran atau Arif Siono. Dengan Ian Luis Cabes.
Gerald Pangkali meninggalkan lapangan permainan. Begitu besar peran dari Gerald Pangkali di pertandingan malam hari ini. Ya, partai yang begitu melelahkan juga tentunya bagi seorang Gerald Pangkali yang harus bisa menjadi perantara depan dan belakang permainan dari timnya. Kita lihat Gerald Pangkali adalah pemain yang paling sibuk, Rendra. Selalu berperan aktif. Sama halnya juga dengan Bustomi di kubu Mitra Kukar. Selalu bisa menjembatani lini pertahanan dan juga lini depan. Lebaran ke dalam, detik-detik terakhir di waktu normal Super Big Match Indonesia Super League. Mitra Kukar menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Haji Imbu Tenggarong, Kalimantan Timur. Kembali kita lihat kali ini sebuah peluang didapatkan. Johannes Choi. Masih Johannes Choi. Gerald Pangkali pindahkan kepada Zarahan Keranggar. Ian Luis KBS. Artisan Salosa kepada Boa Salosa, tapi masih dekat kepada Nemanja Obrich. Abdul Gamal. Tinggalkan lapangan permainan. Kita lihat Abdul Gamal. Ya, tugas yang cukup berat bagi seorang Abdul Gamal yang harus menghalau serangan dari sektor kiri, di mana Boa Salosa bermain di daerah pertahanannya. Dan sejauh ini kita lihat bagaimana Boas masih bisa saja lewat dari sudut itu. Tentunya juga harus ada evaluasi, di mana pada saat Gamal juga bisa dilewati oleh Boas, tentunya harus ada pemain pelapis untuk bisa menghalau laju daripada Boa Salosa. Hendro Kartiko. Bio Paulin. Peran menarik dari Ian Luis Cabes bermain sedikit ke tengah. Ya, karena kita lihat memang posisi daripada Cabes saat ini diperani oleh seorang Boa Salosa. Dan Cabes yang menggantikan sektor tengah di mana Boas bermain. Dan inilah rotasi dalam pertandingan di mana memang kadang-kala pemain sulit untuk tembus dan harus mencari solusi atau mempunyai inisiatif untuk merubah cara permainan. Beto Gonçalves mengarah kepada Boa Salosa. Dan kita lihat Hendro Kartiko. Marcus Ben. Nemanja Obrich benar-benar man-to-man marking buat seorang Marcus Ben. Oh, Kita belum lihat apa yang terjadi. Johannes Choi tadi menahan laju lari daripada Jajang Mulyana. Wasit Soeharto menganggap ini suatu pelanggaran. Passing terukur dari Obra tadi mengarah kepada Jajang cukup baik akurasinya. Namun Jajang harus dilanggar. Dan tayang lambat sebuah umpan panjang kepada Jajang Mulyana dan ada sebuah professional foul dari Johannes Choi. Ya, terlihat sedikit menarik. Sebuah pelanggaran yang biasanya mendapatkan kartu kuning. Iya. Tapi tampaknya wasit Soeharto masih mengampuni Johannes Choi kali ini. Dan Pierre Nyangka sang kapten kesebelasan kali ini berjarak lurus dengan gawang Ferdiansyah. Wow, sayang sekali tendangan dari Pierre Nyangka masih berada di atas Mistar. Dan wasit telah meniupkan peluitnya. Super Big Match Indonesia Super League dari Stadion Haji Imbut Kutai Kertanegara Tenggarong, Kalimantan Timur berakhir 1-1 di babak pertama. Gol dari Zarahan Keranggar dibalas oleh gol dari Nemanja Obrich. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Bersiap-siap wasit Soeharto memulai babak kedua dan inilah dia babak kedua. Kembali direbut oleh para pemain dari Persipura Jayapura. Beto Gonçalves. Belum ada perubahan pemain yang dilakukan oleh Simon McManamy dan juga Matthew Diwanamuri. Lee Sang-min memindahkan bola kepada Arif Siono. Masih Arif Siono. Sebuah sapuan yang melintir dari Bio Paulin. Kita lihat Bio Paulin. Salah seorang pemain yang memang
Sangat nyaman bermain di Persipura Jayapura. Tidak pernah berganti tim semenjak tahun 2007. Pierre Niangka. Beto Gonçalves. Kembali kita lihat bagaimana Ian Luis KBS berikan bola kepada Zarahan Keranggar dan masih Zarahan Keranggar. Direbut tadi bola oleh Ahmad Bustomi. Ada Arif Siono, Lee Sangmin. Kembali Bio Paulin langsung saja mengamankan daerahnya. Serangan kita lihat dari Tinus Pai. Masih Tinus Pai. Mencoba mengambil kendali permainan di babak kedua ini Persipura Jayapura. Serangan kali ini coba dilakukan oleh Persipura Jayapura melalui Ortizan Salosa. Sebuah peluang didapatkan Boaz Salosa. Masih ada Hendro Kartiko. Kalian bagaimana cukup baik sekali dan sangat cerdik keeping bola daripada Ortizan Salosa kepada adik kandungnya Boaz Salosa yang memang kita lihat kontrol dari Boaz tadi tidak begitu maksimal sehingga akhirnya bola mampu untuk dikuasai oleh Hendro Kartiko. Perlahan-lahan kita lihat permainan dikuasai oleh Persipura. Ya, sejauh ini di Indonesia Super League kita lihat tekanan dari Boaz Salosa. Ya, di Indonesia Super League saat ini memang baru ada 3 tim atau hanya ada 3 tim saat ini yang belum terkalahkan. Masing-masing adalah pimpinan klasemen Persib Bandung, Persija Jakarta, dan tim yang bertanding di malam hari ini itu Mitra Kutai Kartanegara atau Mitra Kukar. Hampir saja satu blunder dari Hamzah tadi salah memberikan passing. Counter attack yang begitu cepat dari Persipura namun shooting Boaz masih mampu ditangkap oleh Hendro Kartiko. Dan pimpinan klasemen sementara di Indonesia Super League adalah Persib Bandung yang meraih 8 poin dari hasil 2 kali menang dan juga 2 kali hasil seri. Sementara ini Persija Jakarta baru akan tampil besok malam menghadapi tuan rumah Sriwijaya FC dalam Super Big Match Indonesia Super League lainnya di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring yang juga akan disiarkan langsung oleh Antv mulai pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat besok. Bali Ferdiansyah. Lebih sedikit turun tempo permainan di babak kedua. Setelah di babak pertama kita benar-benar dijejali oleh penampilan-penampilan cepat dari tim yang berlaga di malam hari ini. Nemanja Obrich. Kembali kita lihat Arif Siono. Dan sebuah tendangan sangat keras kita lihat. Dari jarak yang sangat jauh, Pierre Niangka mencoba memberikan sebuah surprise kepada Ferdiansyah. Iya, kita lihat kemampuan dari Gianca, seorang stopper modern yang juga sering sekali naik untuk maju, memberikan tekanan kepada lawan. Dan kita lihat di sini, shooting yang begitu keras mengarah ke gawang dari Ferdiansyah. Sedikit saja di atas Mister. Sayang sekali kita lihat Pierre Gianca tidak bisa mencetak gol kedua kemenangan bagi timnya. Ekspresi dari penonton di Stadion Aji Imbut melihat tendangan dari jarak jauh seorang Pierre Niangka, shot off target, dan kembali kita lihat umpan kali ini kepada Boaz Salosa. Nemanja Obrich berikan bola kepada Abdul Gamal, langsung berikan melebar dia kepada Jajang Mulyana. Lee Sangmin.
Obrich. Marcus Ben. Berhasil direbut oleh Beto Gonçalves kali ini. Serangan balik Beto Gonçalves. Zarahan Keranggar 4-3 kali ini. Persipura Jayapura masih Boaz Salosa. Kembali kepada Zarahan Keranggar. Kerjasama dia 1-2. Masih Zarahan Keranggar dan Boaz Salosa. Ya, cukup cantik sekali kita lihat bagaimana permainan anak Persipura yang berani memainkan bola-bola pendek di saat mereka melakukan offense, penyerangan. Dan kita di sini bola sentuhan dari Zarahan, namun Gamal mampu langsung melakukan clearance sehingga bola tidak bisa dikuasai oleh Boaz Salosa. Cukup cepat serangan balik dari anak-anak Persipura. Sepak pojok bagi Persipura Jayapura. Sudah dilakukan. Oh, Sundulan yang mengarah ke arah gawang tadi dari Arif Siono. Sepak pojok berikutnya masih untuk Persipura Jayapura. harus diwaspadai. Kita tahu juga gol pertama Persipura didapat melalui sepak pojok. Lagi-lagi ke tiang jauh, kali ini ada Bio Paulin memantulkan bola dan terjadi penembakan kembali lagi. Deja vu terjadi di Stadion Aji Imbut. Dan Persipura Jayapura berhasil mencolong gol melalui bola mati. Dan kali ini adalah pemain yang selalu mencetak gol dalam 4 kali pertandingan Persipura Jayapura. Beto Gonçalves. Iya, saya sudah mengingatkan bahwa hati-hati karena ini adalah peluang yang bisa juga diciptakan gol oleh Persipura. Dan kembali ternyata melalui sepak pojok di mana Ortizan Salosa tidak memberikan umpan ke tiang dekat, justru malah ke tiang jauh di mana Bio Paulin melakukan back heading ke tengah dan bola scrimmage di tengah mengarah kepada Beto Gonçalves. Akhirnya Beto mampu mencetak gol kedua kemenangan untuk sementara bagi tim Persipura Jayapura. Ya, sundulan dari Bio Paulin. Ada Ricardo Salampesi. Dan langsung diselesaikan oleh Beto Gonçalves. 4 gol telah dicetak oleh Beto Gonçalves dan masing-masing adalah 1 gol dalam setiap pertandingannya di 4 pertandingan bersama Persipura Jayapura. Luar biasa dan itulah dia Beto Gonçalves. Iya, tentunya semakin menarik dan pertandingan karena sebagai tuan rumah tentunya juga Mitra Kukar akan keluar untuk mencari gol berikutnya. Paling tidak mereka harus berani menekan Persipura karena kita lihat dari awal babak kedua dimulai tadi, Persipura lah yang lebih terlihat nyaman dan menguasai bola lebih banyak. Ricardo Salampesi. Kembali Zarahan Keranggar, kali ini kembali kepada Beto Gonçalves. Penyelamatan berikutnya datang dari Hendro Kartiko. Beto Gonçalves. Tampaknya ia juga ingin mengulangi apa yang ia lakukan di Inter Island Cup di mana ia selalu tampil mencetak gol bagi Persipura Jayapura sehingga ia terpilih menjadi pemain terbaik dan juga top skor bagi ajang turnamen pramusim Indonesia Super League itu. Dan kita lihat kali ini Zarahan Keranggar semakin menggila para pemain Persipura Jayapura setelah unggul 2-1. Ya, semakin nyaman, semakin rileks kita lihat sentuhan-sentuhan bola yang dimiliki oleh Persipura, bola-bola pendek, skill individu yang dikeluarkan. Ini menandakan bahwa mereka lebih mulai nyaman dalam bermain. Ya, kita lihat di sini seorang playmaker yang kadang-kala memang berganti, Rendra. Sekarang Yan Luis Cabes pun masuk ke tengah untuk bisa memberikan peran positif di sektor tengah. Oh. Nemanja Obrich. Pierre Niangka. Lee Sang-min. Isnan Ali. Ahmad Bustomi. Hamka Hamzah kali ini. Kembali dia kepada Pierre Niangka. Isnan Ali. Lee Sang-min kepada Obra. Pelanggaran dilakukan oleh Obra terhadap Zarahan Keranggar. Kembali Zarahan kali ini. Dorong saja dia kepada Beto Gonçalves. Masih Beto Gonçalves yang menguasai bola. Zarahan Keranggar. Ortizan Salosa. Gerald Pangkali.
Kembali Ortizan Salosa. Beto Gonçalves. Ball possession dari para pemain Persipura Jayapura direbut kali ini oleh Marcus Ben. Masih Marcus Ben yang mundur cukup jauh. Isnan Ali kepada Ahmad Bustomi. Kita lihat bagaimana Ahmad Bustomi tidak pernah meninggalkan lingkaran lapangan karena memang disitulah peran dari seorang metronom seperti Ahmad Bustomi. Ya, kita lihat di sini bagaimana Persipura sedikit agak melambatkan salah satu strategi permainan yang harus mereka lakukan. Tidak usah buru-buru karena di saat ini memang mereka leading dengan 1 gol. Dan ya, pada saat tim Mitra Kukar unbalance defense-nya sedikit tidak baik, barulah mereka harus bisa mencari celah untuk bisa mencuri gol lagi. Namun juga satu tekanan tentunya bagi tim Mitra Kukar di saat mereka tertinggal 1 gol dan ekspektasi penonton bagi tim ini harus memenangkan pertandingan. Tentunya inilah faktor yang memang mereka harus. Gamal sudah mulai keluar membantu penyerangan. Faktor yang memang membuat mereka harus lebih hati-hati lagi apabila memang mereka sedikit memaksakan diri untuk fokus menyerang dan melupakan pertahanannya karena potensi Persipura dalam serangan balik cukup berbahaya. Simon McManamy cukup tegang melihat tim yang tertinggal saat ini dari sang juara bertahan Persipura Jayapura. Dan Metu Doramuri terus memompa semangat dan juga memberikan instruksi dari pinggir lapangan. Dan kita lihat Ortizan Salosa masih dibantu oleh tim medis. Obra kali ini yang menguasai bola. Arif Siono kembali kepada Obra. Peluang didapatkan kali ini. Obra cukup kosong dan Marcus Ben sedikit ragu-ragu tadi dia. Iya, sayang sekali kita lihat usaha dari Obra untuk memberikan passing kepada Ben. Namun Ben tidak melakukan tendangan karena memang ada penjagaan tadi di situ. Kembali ini Manjo Bridge. Arif Siono. Umpan berikutnya Arif Siono. Lagi-lagi duel antara Marcus Ben dan juga Bio Paulin. Dua pemain memang berkelas internasional hadir di Mitra Kukar. Yang pertama tentunya adalah Marcus Ben dan yang kedua adalah Pierre Niangka yang pernah merumput di Liga Perancis dan juga pernah bermain tentunya di Piala Dunia 1998. Ferdiansyah. Obra. Ahmad Bustomi. Arif Siono. Jajang Mulyana. Kembali kepada Obra kali ini. Maksudnya kepada Marcus Ben. Lemparan ke dalam. Pierre Niangka. Bukan sebuah pelanggaran. Zarahan Kerangkar kali ini. Serangan balik seperti inilah yang sangat berbahaya dari Persipura Jayapura. Beto Gonçalves. Masih ada Pierre Niangka. Obra, ada seorang pemain yang bersiap-siap di pinggir lapangan dan tampaknya adalah Zulham Zamrun. Kita lihat Zulham dipersiapkan. Apa akan mengganti seorang Jajang Mulyana kelihatannya yang memang sedikit sudah mulai menurun penampilannya. Jajang Mulyana memang saat ini menjadi pemain andalan bagi tim Mitra Kukar dan menjadi top skor sementara dengan 3 gol ya. Ya, kita lihat siapakah yang akan digantikan oleh Tepat sekali. Jajang Mulyana yang mencetak gol ke gawang PSAP Sigli dan juga ke gawang Persiwa Wamena 2 gol kemarin. Harus digantikan oleh Zulham Zamrun, anggota timnas U23 Indonesia yang sebelumnya membela Persela Lamongan. Pemain yang memiliki kecepatan dan juga power yang cukup baik, Zulham Zamrun. Ya, setuju saya Rendra, di mana memang karakter kedua pemain ini cukup berbeda. Kita lihat kemampuan, kecepatan dari Zulham dan skill individu juga yang juga cukup mumpuni tentunya akan bisa merubah skema permainan
dari tim Mitra Kukar di babak kedua ini. Berduet dengan Ben yang memang lebih banyak bermain sedikit mematok karena memang penjagaan dari Bio yang begitu baik mengakibatkan dan memaksa Coach Simon untuk bisa merubah strategi permainan, mencari salah satu orang yang agak sedikit liar. Ya, ini kita lihat. Zulham Zamrun masih mengenai Ian Luis Cabes. Abdul Gamal kepada Pierre Niangka. Ahmad Bustomi kali ini. Kembali kita lihat Isnan Ali. Lee Sang-min. 1-2 dengan Zulham Zamrun, tetapi lagi-lagi dipotong oleh Ricardo Salampesi. Dan kali ini adalah serangan yang coba dibangun oleh Zarahan Keranggar. Berhasil dipotong oleh Ahmad Bustomi. Serangan berikutnya datang kali ini. Ya, peran Obrik yang lebih jelas seperti seorang playmaker yang bermain berpindah-pindah tempat. Sedikit merepotkan memang. Dan ini kita lihat serangan dari Persipura yang begitu cepat. Oh, Tinus Pai langsung saya dihentikan oleh Pierre Niangka. cukup keras tackling dari Pierre Niangka. Namun kita lihat tackling yang begitu bersih dan mengenai bola sehingga wasit tidak memberikan indikasi bahwa ini adalah suatu pelanggaran. Boas Salosa. Ya, bukan Boas yang mencetak gol, Rendra, namun kita lihat 2 assist dari sepak pojok merupakan tendangan dari seorang Boas Salosa. Beto Gonçalves tadi yang dituju. Kembali kita lihat Beto Gonçalves. Jelas memang permainan atau pertandingan yang begitu signifikan berbeda pada saat Persipura bermain melawan Persisam, di mana memang satu strategi yang dilakukan oleh Coach Metu dan memasang 2 gelandang bertahan yang tidak begitu maksimal. Walaupun memang kita lihat Persipura sempat menyamakan kedudukan di babak kedua, namun tidak bisa untuk membantu permainan tim yang memenangkan pertandingan. Sementara di sini di saat mereka bermain dengan 1 gelandang dan memperbanyak pemain menyerang, cukup positif kita lihat. Sangat baik, kita lihat Zarahan Keranggar kali ini masih Zarahan Keranggar. Maksudnya tadi memberikan umpan tarik untuk seorang Beto Gonçalves. Lee Sang-min. Ahmad Bustomi. Hamka Hamzah. Dan bagi Hamka Hamzah ini merupakan tim kedua yang ia bela yang berada di Kalimantan Timur setelah sebelumnya membela Persisam Putra Samarinda. Ricardo Salampesi, salah seorang pemain yang memang sangat diandalkan tentunya oleh Persipura Jayapura, absen cukup lama musim lalu karena mengalami cedera pada lututnya. Ya, memang sayang sekali, kita tahu memang Ricardo Salampesi salah seorang pemain yang sangat potensial sekali, namun memang agak sedikit rentan cedera. Dan inilah mengakibatkan begitu seringnya Ricardo harus meninggalkan lapangan pertandingan dan harus banyak istirahat. Paling tidak dengan tampilnya Ricardo sedikit melegakan sektor pertahanan daripada Persipura. Masih, wah! Tisan Salosa tadi, dan masih tekanan dari tim Mitra Kukar. Wow, cepat sekali Justinus Pai. Lepas tadi maksudnya untuk Beto Gonçalves. Ahmad Bustomi, Pierre Niangka kembalikan kepada Ahmad Bustomi. Obra. Masih Obra. Lee Sang-min. Masih bisa memberikan umpan Obra, maksudnya kepada Arif Siono. Tarik menarik dia dengan Ortisan Salosa. Arif Siono. Berpacu dengan waktu, pemikiran dari Simon McManamy di sisa waktu ini.
Ya, tentunya juga dia harus berpikir untuk mencari keputusan strategi apa lagi yang harus dilakukan untuk bisa menyamakan kedudukan atau bahkan juga memenangkan pertandingan. Tentunya masih ada stok nama-nama yang bisa dikedepankan. Namun melihat, Wow, jatuh kali ini dan sebuah bola lob berada di samping kiri dari gawang Ferdiansyah. ya kita lihat di sini satu keputusan dari Ferdiansyah untuk meninju bola yang tidak begitu maksimal dan bola jatuh di kaki Lee. Kita lihat tendangan volley dari Lee yang diharapkan bisa masuk ke dalam gawang namun tidak begitu berhasil. Ya, kekecewaan dari Simon. Sangat berbeda memang kita lihat di sini di bangku cadangan yang dimiliki oleh Persipura dan juga Mitra yang seperti dikatakan Bung Riandra bahwa begitu banyaknya pemain-pemain gelandang atau bertipikal bertahan yang ada sekarang di bangku cadangan mengakibatkan memang di saat Mitra memerlukan karakter pemain untuk menyerang, inilah kesulitan yang memang harus mereka alami. Dan praktis memang hanya seorang Zulham Zamrun yang bertipikal menyerang. Dan itu pun sudah dimasukkan. Ya. Sisanya adalah Ardan Aras, Heru Nerli, Dirga Lasut, dan juga Bobby Satria. Pierre Niangka mengenai wasit bola tadi. Obra. Lee Sang-min. Masih Lee Sang-min. Ahmad Bustomi. Dalam partai seketat ini memang hanya kesalahan sajalah yang bisa membuat tim bisa mencetak gol. Kita lihat kali ini umpan ke tiang jauh. Sangat ketat, sangat sulit untuk bisa menembus pertahanan dari Persipura Jayapura, Mitra Kukar. Sudah mulai terlihat bagaimana kedua wingback daripada Mitra Kukar berani keluar untuk memberikan kontribusi crossing. Namun kita lihat di sini sama sekali tidak ada pemain-pemain depan daripada Mitra Kukar yang berdiri di tiang jauh. Ya, agak sedikit sulit kita lihat Marcus Ben untuk mengembangkan permainannya. Karena memang setiap pergerakan dari Marcus Ben selalu ada pemain lawan atau pemain Persipura yang menjaganya. Harus ada solusi dari coach Simon untuk bisa merubah performa permainan dari timnya. Ferdiansyah kali ini yang menguasai bola. Marcus Ben cukup frustasi dia. Cukup merepotkan memang seorang Bio Pauline bagi seorang Marcus Ben. Seperti kita bahas tadi Rendra sebelum pertandingan bahwa Persiwa mungkin agak sedikit berbeda dengan Persipura. Dan inilah ujian yang sebenarnya bagi seorang Marcus Ben. Di mana di saat dia harus menghadapi tim juara bertahan yang juga mempunyai mental juara tentunya. Bermain di kandang lawan kita lihat begitu nyamannya permainan dari Persipura yang mampu bisa bermain seperti khas yang mereka miliki, umpan-umpan pendek dan kecepatan. Dan ini mungkin agak sedikit mengejutkan Marcus Ben. Sebelumnya memang Mitra Kukar melumat Persiwa Wamena dengan skor 6-1 dan ketika itu Marcus Ben mampu mencetak 2 gol. Dan kali ini Marcus Ben baru mendapatkan sebuah ucapan bahwa yang mereka hadapi adalah sang juara bertahan, yaitu Persipura Jayapura. Yang juga merupakan tim pertama yang meraih gelar di Indonesia Super League. Sebelum akhirnya gelarnya direbut kembali oleh Arema Indonesia dan terakhir kembali ia rebut atau mereka rebut dan kali ini mereka memang menjadi tim yang sangat fantastis penampilannya. Sudah mewakili Indonesia di ajang AFC Cup dan juga telah bertemu dengan tim-tim elit di Asia. Sehingga memang penampilan dari Persipura Jayapura begitu kompak dan juga bisa dilihat kemampuannya. Mereka sama sekali tidak gentar menghadapi Mitra Kukar yang diisi oleh sejumlah pemain tim nasional Indonesia dan juga pemain asing yang berkualitas. Dan bahkan saat ini mereka unggul 1-2 atas Mitra Kukar. Marcus Ben.
Berusaha dikejar oleh Abdul Gamal. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Iya, cukup deras memang tadi kita lihat passing dari Marcus Ben kepada Gamal. Ahmad Bustomi. Obra. Dan Persipura Jayapura memang membutuhkan poin demi poin untuk bisa mendongkrak posisi mereka yang saat ini berada di peringkat ke-11 di klasemen Indonesia Super League. Mereka bahkan berada di bawah PSMS Medan, Persiwa Balikpapan, Persiwa Wamena dan juga Gresik United, Sriwijaya FC dan Persisam Putra Samarinda serta PSPS Pekanbaru. Tendangan cukup keras dari Obra. Ya, kita lihat memang begitu ada peluang atau kesempatan sedikit saya bagi seorang Obrik melihat celah dan langsung melakukan tendangan yang memang sangat keras namun arahnya belum maksimal. Dan kita lihat bagaimana kekecewaan daripada Ferdiansa yang membiarkan atau rekan-rekannya membiarkan Obrik melakukan tendangan dari jarak-jarak yang begitu jauh. Manajer dari Mitra Kukar, Bung Oni, yang kembali sedikit kecewa karena tendangan dari Obrik tidak mengarah ke gawang. Marcus Ben yang dituju. Masih Marcus Ben. Mengenai wajah dari Marcus Ben dalam perebutan bola tadi. Ya, kita lihat tadi sapuan bola mengenai wajah daripada Marcus Ben. Tampaknya sudah melakukan pelanggaran terlebih dahulu Marcus Ben. Iya. Terhadap Ian Luis Cabes. Iya, cukup keras tadi kita lihat. Ya, kita lihat. Tindakan sportif dari Iya, Marcus betul. Ben. Meminta maaf kepada Ian Luis Cabes. Dan lagi-lagi kita lihat adalah aksi dari Obra. Ya, nampaknya Ihsan Ali digantikan, Bung Rendra. Kita belum melihat siapa yang masuk untuk menggantikan peran dari Ihsan Ali. Dan ini merupakan ekspresi dari Obra membuka jersinya sehingga harus mendapatkan kartu kuning di pertandingan ini. Dan juga merupakan aksi dari Simon McManamy melihat anak asuhnya mencetak gol. Ardan Aras masuk menggantikan Ihsan Ali. Ihsan Ali digantikan oleh Ardan Aras, pemain yang bisa bermain di berbagai posisi, bek kanan, gelandang bertahan, ataupun juga bek tengah. Obra kembali gagal, dia memberikan umpan tadi kepada Marcus Ben, kali ini adalah Pierre Niangka. Dikuasai oleh Boa Salosa, serangan balik dari Persipura Jayapura. Lagi-lagi dipotong dengan baik oleh Pierre Niangka. Lee Sang-min berbalik kali ini, Mitra Kukar yang melakukan penekanan, direbut bola oleh Gerald Pangkali. Ya, memang peran dari Gerald sangat vital sekali. Kita lihat beberapa kali Gerald memang bisa memotong alur serangan daripada Mitra Kukar. Gerald Pangkali. Beto Gonçalves. Di counter dengan strategi berikutnya, Beto Gonçalves, pemain yang selalu mencetak gol bagi Persipura Jayapura dan saat ini sudah mencetak 4 gol. Dan juga pencetak gol tadi melalui sebuah kemelut di depan gawang dari tim Mitra Kukar digantikan oleh pemain tim nasional Indonesia, Titus Bonai.
Banyaknya stok penyerang di kubu Persipura Jayapura membuat Metu Duaramuri tidak khawatir menarik seorang Beto Gonçalves dan menggantikannya dengan Titus Bonai. Iya, terlihat juga memang agak sedikit mengalami permasalahan di bagian betisnya. Beto Gonçalves tentunya juga suatu PR juga bagi Mitra. Ya, langsung kita lihat di sini bagaimana permainan Sajojo dari seorang Titus Bonai langsung dikeluarkan, Rendra. Lagi-lagi tendangan berikutnya dari Persipura Jayapura. Zahrahan Keranggar. Bio Paulin. Marcus Ben. Kita lihat Marcus Ben melakukan protes terhadap wasit Soeharto. Dia mengharapkan memang pelanggaran diberikan, namun wasit memberikan throw in atau lemparan ke dalam. Memang kita lihat dari menit awal hingga memasuki babak kedua, akhir-akhir babak kedua ini, sosok dari Marcus Ben dan juga Bio Paulin seakan-akan menjadi tiang kembar, Indra. Sangat akrab memang kedua pemain ini di pertandingan malam hari ini. Ahmad Bustomi kembali kepada Obra. Kita lihat Obra, masih Obra. Tendangan berikutnya dari Obra, kali ini terlalu berambisi Obra. Ya, selalu Obra mencari celah untuk melakukan syuting dan kita lihat inilah yang mengakibatkan memang sedikit variasi agak berkurang dari tim Mitra Kukar. Ataupun juga mungkin tingkat kelelahan yang sudah melanda sehingga tidak ada lagi jalan pemikiran yang lain dan harus langsung melakukan syuting. Kita lihat aksi dari seorang Obra. Masih banyak waktu sebenarnya bagi tim Mitra Kukar apabila memang mereka sedikit lebih bersabar untuk melakukan finishing. Masih menyimpan Bobby Satria, Dirga Lasut dan juga Heru Nerli. Bench dari Mitra Kukar, sementara di Persipura juga masih menyimpan Lukas Mandoen. Lalu juga David Uron, Christian dan Victor Pai. Ya, Yohanes Choi sedikit mengalami permasalahan di bagian betisnya. Terlihat seperti mengalami kram. Ya, Joy Sorongan, salah seorang penjaga gawang senior juga di kubu Mitra Kukar. Dengan gawang kali ini bagi Persipura Jayapura. Ahmad Bustomi. Masih cukup waktu bagi Mitra Kukar untuk bisa menyamakan kedudukan. Obra. Oh, Ahmad Bustomi. Pelanggaran dari Jera Pangkali dan kita akan lihat kartu kuning kali ini dikeluarkan oleh wasit Soeharto. Pelanggaran cukup keras dari Jera Pangkali terhadap Ahmad Bustomi. Ya, cukup keras dan harga yang harus dibayar oleh seorang Jarod Pangkali karena memang tackling dari bagian belakang tidak diperbolehkan dalam aturan permainan atau rule of the game. Ya, sangat berbahaya. Bagian ankle atau mata kaki dari Bustomi yang dilanggar oleh Jarod Pangkali. Pertemuan yang sangat menarik antara kedua gelandang pengangkut air, Hendra. Ya, dan berbeda generasi. Dan dua-duanya adalah pernah merasakan gelar juara. Jarod Pangkali merasakan gelar juara bersama Persipura musim lalu, sedangkan Ahmad Bustomi juga merasakan gelar juara bersama Arema Indonesia. Lagi-lagi Bio Paulin menggagalkan bola-bola yang dialirkan untuk seorang Marcus Ben. Wow, cukup kosong Zulham Zamrun kali ini. Masih Zulham Zamrun. Ragu-ragu kita lihat Zulham Zamrun memberikan bola tadi. Obra. Pierre Niangka. Umpan ke tiang jauh Pierre Niangka nyata lebih mengarah ke gawang Ferdiansyah.
Ya, usaha yang masih gagal. Di mana tadi pihak Jangka pun sudah keluar jauh dari pertahanannya. Lemparan ke dalam. Pierre Nyangka. Lemparan dalam atau lemparan ke dalam yang sangat jauh tadi dari Pierre Nyangka untuk Marcus Ben. Masih Pierre Nyangka yang tampaknya sudah bermain sebagai seorang playmaker. Dan Ardan Aras kali ini umpan yang sangat baik Ardan Aras. Hamka Hamzah sendirian di barisan pertahanan. Ditemani dia oleh Abdul Gamal yang tampaknya berpindah posisi sebagai bek kiri. Ya, satu tindakan fair play dari Bustami, di mana memang terlihat ya Ricardo Salampesi kembali mengalami cedera. Kita lihat kerja yang begitu maksimal dari seorang Ricardo Salampesi. Lagi-lagi lututnya yang harus mendapatkan perawatan. Pemain yang memulai karirnya dari PSA Ambon dan juga pernah tampil sangat baik di Piala Asia 2007. Sangat disayangkan apabila memang Ricardo harus meninggalkan pertandingan. Karena kita lihat permainan Persipura di belakang dengan keberadaan seorang Ricardo Salampesi cukup baik. Bahkan itu juga membuat Marcus Ben masih harus menggeleng-gelengkan kepalanya, belum bisa menambah gol. Karena memang cukup rapat Ricardo Salampesi dan juga Bio Paulin menjaga daerah pertahanan. Waktu yang sudah semakin menipis bagi Mitra Kukar, namun juga kita mengetahui bahwa memang kerap sekali gol-gol di menit-menit akhir bahkan di injury time sering terjadi, dan ini juga harus diwaspadai oleh tim Persipura tentunya. Karena kita lihat sekarang Persipura under pressure di mana memang tuan rumah harus bisa mencetak gol penyeimbang. Hamka Hamzah kembali. Zulham Zamrun. Tibo. Juga Titus Bonai. Sama-sama pemain timnas U23 Indonesia. Hamka Hamzah kali ini lemparan ke dalam, berikan kepada Obra. Langsung saja bola diamankan oleh Ortizan Salosa. Ya, terlihat seperti akan mengalami kram. Ya, Ortizan Salosa. Kram. Bekerja sangat keras. Ya, kita lihat kram dialami oleh Ortizan Salosa. Kita lihat. Oh, iya. Memaksakan tadi untuk mengambil bola. Ortizan Salosa harus ditanduk keluar lapangan. Tempatnya tentunya akan digantikan sementara oleh Ian Luis Cabes yang memang senantiasa mengcover pergerakan dari Ortizan Salosa. Lagi-lagi lemparan ke dalam yang sangat panjang dari Pierre Nyangka. Masih bisa diamankan oleh Ferdiansyah. Ya, kita bagaimana Ferdiansyah begitu kecewanya karena memang dianggap dia sudah dilanggar oleh pemain dari Mitra Kukar. Duel antara Hamka Hamzah dengan Ricardo Salampesi tadi. 5 menit terakhir, Super Big Match Indonesia Super League. Mitra Kukar 1, Persipura Jayapura 2. Dan Vitor Bay adalah pilihan yang tepat ketika Ortizan Salosa tidak bisa melanjutkan pertandingan di malam hari ini. Victor Pai. Ya, Victor Pai sekarang bermain di sektor sebelah kanan dan sepertinya akan ada terjadi perubahan posisi di mana Justinus Pai yang akan pindah ke sektor sebelah kiri ataupun juga Yohanes Choi.
Johannes Choi menahan badan dari Arif Siono. Ian Luis Cabes direbut oleh Lee Sang-min. Marcus Ben. Lagi-lagi umpan menuju Lee Sang-min. Masih ada Victor Pai atau Tinus Pai. Ahmad Bustomi, Obra. Kembalikan kali ini Lee Sang-min. Dan Obra kali ini yang tampak mengalami masalah dengan kakinya. Ya, sangat disayang kita lihat di sini bagaimana di saat mereka memerlukan peluang untuk bisa mencetak gol, justru malah keputusan dari Lee untuk membuang bola. Menurut saya suatu kesalahan karena memang mereka mempunyai peluang untuk bisa melakukan crossing walaupun memang tadi seharusnya apabila wasit melihat pelanggaran yang terjadi terhadap Obrik, ya protes dilakukan. Lukas Mandoen yang akan kembali masuk di sisa pertandingan ini. Pierre Nyangga. Johannes Choi bermain di kiri kali ini. Termasuk pemain serba bisa bermain di kanan, di tengah, ataupun juga di kiri. Johannes Choi pemain yang juga sebenarnya cukup terlambat untuk bisa bersinar di Persipura Jayapura. Abdul Gamal, Obra. Masih Obra. Gagal dia melewati Gerald Pangkali. Ian Luis Cabes kali ini. Boaz Salosa. Titus Bonai. Masih ada Hamka Hamzah. Ya, kita lihat sekarang peran dari Pierre Jangka yang sedikit berubah. Bermain di sektor back sebelah kanan. Peluang kali ini didapatkan. Lagi-lagi masih dari Ricardo Salampesi. Obra bagi Mitra Kukar. Arif Siono. Pengamanan dari Ian Luis Cabes. Ian Luis Cabes memang musim ini sedikit berbeda perannya. Ia lebih banyak membantu pertahanan. Sepertinya semakin banyak pemain di Persipura yang mempunyai kualitas bisa bermain dimanapun. Kita lihat sekarang bagaimana pemain Persipura bisa ditempatkan di mana saja sesuai strategi yang diinginkan oleh pelatih. Dan Pai dikeluarkan, memberikan tempatnya kepada Lukas Mandoen. Detik-detik terakhir di waktu normal Super Big Match Indonesia Super League. Tinus Pai digantikan oleh Lukas Mandoen. Dan apabila memang pertandingan berakhir dengan skor 1-2 untuk keunggulan Persipura Jayapura, ini menjadi poin yang sangat berharga bagi Persipura Jayapura. Karena mereka akan mampu langsung melesat ke peringkat ke-4 sementara ini di klasemen Indonesia Super League. Dengan poin 7, mereka akan mampu menggeser PSS Pekanbaru, Persisam Putra Samarinda, Sriwijaya FC dan juga Gresik United, Persiwa Mena dan Persiwa Balikpapan dan PSMS Medan. Kali ini kita lihat kesempatan dari Zarahan Keranggar. Boaz Salosa, masih Boaz Salosa. Hampir saja sebuah kelengahan dari barisan pertahanan Mitra Kukar dihukum oleh Boaz Salosa. Ya, kita lihat counter yang begitu cepat dan kemampuan dari Zarahan untuk menunggu peluang untuk melepas bola. Dan kita lihat passingnya kepada Boaz cukup kosong, namun tendangan Boaz sedikit sekali dari gawang Hendro Kartiko. Hampir saja justru Persipura lah yang memperlebar keunggulan. Ya, kita lihat Metu. Metu Danamuri cukup tenang dia melihat anak aslinya memimpin di masa tambahan waktu. Heru Nerli menggantikan Arif Siono. Kita lihat Heru Nerli, pemain Liga sempat membela beberapa tim termasuk Persija Jakarta.
Ada 3 tim saat ini yang memang belum terkalahkan di Indonesia Super League. Mitra Kukar, Persija Jakarta, dan Persib Bandung. Apabila skor ini menjadi skor yang tidak berubah, maka hanya tinggal Persib Bandung dan Persija Jakarta yang belum terkalahkan. Dan juga ada 3 tim yang belum meraih kemenangan dalam Indonesia Super League di musim ini, yaitu PSAP Sigli, Arema Indonesia, dan juga Persiram Raja Ampat. Ya, sayang sekali di saat memang Mitra Kukar memerlukan peluang untuk bisa mencetak gol. Kita lihat passing dari Heru Nerli yang baru saja dimasukkan tidak begitu maksimal. Dan di satu sisi juga kita lihat ada pemain dari Persipura yang mengalami cedera. Kelihatannya kembali Ricardo Salampesi. Tiga pergantian tentunya sudah dilakukan oleh Persipura dan tidak ada lagi kesempatan bagi seorang Ricardo Salampesi untuk bisa digantikan pemain lainnya. Metu Doramuri terus-menerus berikan instruksinya. Cukup sukses Metu Doramuri di saat Jackson F. Tiago tidak hadir, tapi ia mampu memimpin timnya meraih kemenangan yang sangat fantastis. Kemenangan yang sangat penting diraih dalam tur Kalimantan Timurnya kali ini. Lemparan ke dalam untuk Persipura Jayapura. Tinggalkan lapangan permainan Lukas Mandoen. Detik-detik terakhir. Dan ini tampaknya menjadi kekalahan pertama bagi Mitra Kukar yang sebenarnya tampil eksplosif di awal pertandingan. Dan memang kelas dari juara bertahan Persipura Jayapura diperlihatkan di malam hari ini. Pierre Niangka tidak mau mengambil resiko. Pierre Niangka Zarahan Keranggar, masih Zarahan Keranggar. Ian Luis Cabes, Johannes atau juga Ricardo Salampesi, Gerald Pangkali. Detik-detik terakhir dan akhir dari Super Big Bash Indonesia Super League. Mitra Kukar harus menerima kenyataan ini merupakan kekalahan pertamanya di Indonesia Super League dan mereka harus menyerah dari sang juara bertahan Persipura Jayapura lewat gol yang dicetak tadi oleh Beto Gonçalves dan juga Zarahan Keranggar. Walaupun Mitra Kukar sempat menyamakan melalui